Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini ya guys ya, kita akan melanjutkan tentang materi bahasa Jerman ya guys ya. Cuma sebelum masuk ke materinya seperti biasa, kita akan membahas PR yang aku kasih ke kalian di video sebelumnya. Nah di video sebelumnya kan aku ngasih 4 soal. Nah cuma kan soal yang ke-1 sama kedua sudah aku bahas, cuma belum aku kasih tahu jawabannya kan ya. Oke, jadi soal yang pertama itu jawabannya der Mark ya. Der Mark. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu jawabannya der Flughafen. Der Flughafen. Jadi yang pertama jawabannya der Mark, pasar. Yang kedua jawabannya der Flughafen, itu bandara. Oke. Sekarang kita masuk yang ketiga karena belum aku bahas kan ya. Nah yang ketiga kita artiin ya. Die Schiffe. Die Schiffe itu kapal. Die Schiffe. Jadi Schiffe ini kapal. Cuma versi apa? Oh versi ya bener, di versi pluralnya kapal. Nah die Schiffe. Oke, die Schiffe itu kapal-kapal. Jadi fahren itu berangkat atau pergi. Ya pokok fahren itu jalan gitu lah ya. In itu dalam 900 Städte. Städte ini kota tapi plural. Jadi kapal ini pergi ke apa? Ke 900 kota. Terus in 175 Länder. Länder ini negara. Berarti juga ke 175 negara. Nah. Terus S itu Lig itu terletak. Berarti itu terletak an der Elbe. Ander itu di. Jadi itu terletak di Elbe. Oke, jadi itu terletak di Elbe. Nah, Elbe ini apa sih? Nah, di Elbe, jadi di Elbe ini namanya, di Elbe ist ein großer Fluss. Ist itu adalah ein itu sebuah, großer itu besar, Fluss itu sungai. Berarti artinya di Elbe, berarti Elbe ini adalah sebuah sungai yang besar gitu loh, sebuah sungai yang besar. Nah, bis zum itu sampai, bis zum Meer sampai laut, sin es itu that is kayak gitulah ya. Sin es circa 100 km. Berarti kalau dari sungai ini ke laut kurang lebih 100 km. Circa ini kurang lebih ya. Jadi pokok artinya kayak gitu. Nah, berarti ini apa jawabannya? Nah, jadi jawabannya untuk ini adalah der Hafen. Nah, der Hafen ya guys ya, oke. Nah, pokok nomor 3 kayak gini, ayo. Benar apa enggak kalian? Oke, jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke nomor 4, oke? Oke, jadi untuk nomor 4 bisa kalian lihat nih. In 8 Stunden nach Warschau. In 6 Stunden nach München. In 4 Stunden nach Kopenhagen. In 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren 720 Züge. Nah, in 8 Stunden, in itu dalam ya. Dalam 8 Stunden jam kan, kalian udah tahu kan? Dalam 8 jam. Nah itu ke. Jadi in 8 Stunden nach Warschau. Warschau itu tempat. Jadi dalam waktu 8 jam ke Warschau. In 6 Stunden sama, dalam waktu 6 jam ke München. Dalam waktu 4 jam ke Kopenhagen. Dalam waktu 2 jam ke Berlin. Setiap hari ya tentak ya. Fahren itu berangkat 720 Züge. Züge ini kereta tapi bentuk pluralnya. Nah, setiap hari berangkat 720 kereta. Tempat apa yang ada keretanya? Ya udah pasti jawabannya adalah der Bahnhof, oke? Der Bahnhof. Nah, ini gampang banget kan ya? Nah, gampang kan guys? Nah, makanya itu ya kayak gini ya, ayo. Coba kalian cek lagi, kalau kalian benar bagus, kalau kalian salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar ya guys ya, oke? Jadi ya sekarang kita akan langsung masuk ke videonya. Tapi sebelum masuk ke videonya, aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Karena apa? Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya subscribe, oke? Jadi buat kalian semua yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya guys ya, oke? Jadi yuk kita langsung masuk ke videonya aja, oke? Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah dialog ya guys ya, dialog. Jadi ceritanya di dialog ini ada orang yang datang ke Hamburg. Hamburg itu salah satu kota di Jerman ya. Ada orang datang ke Hamburg dan naik taksi gitu guys ya.
Nah, si A ini penumpangnya, si B ini supir taksinya. Nah, si A bilang, "Guten Tag, fahren Sie mich zum Hotel Michel bitte?" Nah, Guten Tag artinya apa? Selamat siang. Kalian udah tahu lah ya. Fahren Sie mich itu maksudnya kamu ngantar aku gitu loh maksudnya. Fahren itu nyetir. Jadi fahren itu bisa pergi, bisa nyetir. Jadi pokok fahren itu jos gitu loh ya. Fahren Sie mich zum Hotel Michel. Zum itu ke Hotel Michel. Hotel Michel ya nama hotel. Hotel Michel. Nggak tahu ini bacanya Michel, Mikel atau mi bla bla bla. Pokok ya itulah pokoknya. Bitte ini please. Jadi maksudnya dia ini bilang tolong antar aku, tolong bisakah Anda antar aku ke Hotel Michel. Kayak gitu guys ya ini artinya. Fahren Sie mich zum Hotel Michel bitte. Nah, supirnya jawab, "Moin." Moin ini halo gitu ya. Moin kayak gitu ya. Hotel Michel, oke. Nah, ini kalian pasti paham ya. Hotel Michel, oke. Kennen Sie Hamburg? Kennen Sie Hamburg itu maksudnya kamu tahu Hamburg nggak gitu loh. Kayak misalnya ya biasa kan turis datang, tahu daerah sini nggak, pernah ke sini nggak, pernah ke situ nggak, kan pasti kayak gitu. Kan kalau supir-supirnya gitu. Makanya Kennen Sie Hamburg itu maksudnya kayak Anda tahu nggak soal Hamburg kayak gitu loh. Nah, si A-nya bilang nein. Nein itu enggak. Nah, B-nya bilang aha, aha ya, aha cuma kayak aha kayak gitu ya. Nah ini artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris kayak well kayak gitu loh, kayak misalnya well aku ini kayak gini, well gini ya, pokok well. Nah ini kayak well kayak gitu lah ya. Nah, das ist also der Bahnhof. Nah, also di sini bukan kayak also-nya Inggris, kayak also-nya Inggris itu kan artinya juga. Kalau di sini also itu kayak so dalam bahasa Inggris. Jadi das ist also der Bahnhof. Maksudnya kayak so that is Bahnhof kayak gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi itu adalah Bahnhof. Nah, kayak gitu guys ya. Itu adalah Bahnhof. Nah, R ini R-nya ini merujuk ke Bahnhofnya ini R. Karena Bahnhof kan artikelnya der, makanya R. Der ini kan cowok. Kalian tahu kan R itu kan artinya he. Kalau cowok ya berarti he dong. Makanya R is über 100 Jahre alt. Über ini kurang lebih. Berarti R is maksudnya umur dari Bahnhofnya ini kurang lebih 100 tahun. Terus dia bilang ah ya ini maksudnya oh alah kayak gitu loh, kayak oh kayak gitulah ya. Jadi aku ulangin ya dalam bahasa Indonesia aja. Selamat siang, bisakah Anda mengantarkan saya ke Hotel Michel? Terus si B-nya bilang, "Halo, Hotel Michel, oke. Kamu tahu Hamburg nggak? Atau Anda tahu Hamburg nggak?" Kayak gitu ya. Terus si A bilang, "Enggak." Terus, gini. Jadi, itu adalah Bahnhof. Umurnya si Bahnhof itu kurang lebih 100 tahun. Oh alah, nah kayak gitu guys ya, kurang lebih. Nah sekarang ini tuh masih separuh guys ya. Jadi, sekarang aku lanjut nulis lagi, oke? Oke, berikutnya adalah kayak gini ya. Ini si B lanjut ngomong nih. Und das hier ist die Kunsthalle. Ini nyambung ya. Kunsthalle. Das ist ein großer Museum. Nah, und das hier maksudnya dan di sini, maksudnya dia nunjuk sesuatu di sini kayak gitu loh. Kayak maksudnya ini kayak gitu loh. Kalau biasa kalian nyetir kan kalian tahu lah ya. Und das hier ist die Kunsthalle. Kunsthalle ini mungkin nama kayaknya ya guys ya. Kunst ini artinya art. Jadi terus ini das ist ein großer Museum. Nah kan, das ist ein großer Museum. That is ein großer Museum. Ein großer Museum itu großer itu besar. Jadi ein großer Museum, sebuah museum yang besar. Nah, Kunsthalle ini kayaknya nama dari museumnya ya guys ya. Jadi und das hier ist die Kunsthalle. Jadi di sini dan di sini adalah Kunsthalle. Itu merupakan sebuah museum yang besar kayak gitu ya. Nah, si A-nya si A-nya jawab interesan. Interesan itu menarik. Nah, kayak gitu ya. Menarik. Nah. Und wie heißt der See? Nah, See ini artinya danau, bisa danau tapi bisa juga laut, tapi lebih banyak danau sih. See ini lebih ke arah danau sih. Jadi und wie heißt der See? Maksudnya wie heißt, kalian tahu kan? Wie heißt der See? Namanya si danau ini apa? Danau ini namanya apa? Dia nunjuk ke sebuah danau itu pasti ya. Ini danau namanya apa? Terus ini B-nya tanya das itu terus maksudnya kayak itu yang mana gitu loh, kayak das gitu ya. Itu tanda tanya. Das hier ist kein See. Das hier di sini itu bukan C, maksudnya bukan danau. Nah ini guys, ini tuh ini suatu gramatik.
yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya, oke? Das ist kein See, kein ini bukan. Jadi maksudnya di sini itu bukan danau. Das ist ein Fluss. Nah, ini juga ya. Ini sama ini. Dua ini berhubungan, nanti aku jelasin di video berikutnya aja ya. Das ist ein Fluss. Maksudnya itu bukan danau. Di sini itu bukan danau, itu sungai. Fluss itu sungai ya. Terus der Fluss heißt Alster. Terus maksudnya ini apa? Sungainya itu namanya Alster, kayak gitu ya. Nama sungainya Alster. Jadi intinya itu tanda tanya. Terus itu bukan danau, itu adalah sungai. Nah, sungainya itu namanya Alster. So ini sama kayak ya, kayak tadi kayak apa? Apa tadi? Ya pokoknya itulah, maksudnya sama-sama kayak wala, kayak gitu loh ya. Ya pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini masih ada lanjutannya. Aku lanjut tulis lagi, oke? Nah, oke, berikutnya ini si A lanjut ngomong ya. Und was ist das? Und was ist das? Itu und what is that? Gitu loh, dia nunjuk sesuatu. Oh, itu apa sih? Nah, kayak gitu loh ya. Ist das eine Kirche? Apakah itu sebuah gereja? Nah, ini juga eine. Kenapa kok eine? Kenapa nggak ist das ein Kirche? Kan sebuah kan satu. Kenapa kok eine? Kenapa nggak ein? Nah, mungkin kalian tanya ya. Nah, ini yang bakal aku jelasin nanti di next video aja ya. Kan kayak tadi ein Fluss. Sekarang kenapa eine Kirche? Itu nanti aja ya. Terus si B jawab, nein, das ist das Rathaus. Nah, enggak, itu apa? Balai kota. Jadi itu adalah balai kota. Nah, kayak gitu. Terus ya, nah ini si A jawab, oh walah, kayak gitu lagi ya. Terus si B bilang, aber das ist eine Kirche. Nah, ini habis setelah jalan, terus si supirnya bilang, loh tapi itu lo lihatan, dia nunjuk ke tempat yang lain, dia bilang das ist eine Kirche, itu tuh gereja. Das ist Michaeliskirche, jadi maksudnya itu adalah gereja Michaelis kayak gitu ya. Wir sagen der Michel, nggak tahu aku guys bacanya gimana, pokok wir sagen, maksudnya tuh wir sagen, kita itu nyebutnya der Michel, pokok anggap aja kayak gitu ya. Aku nggak tahu bacanya ini gimana, nggak tahu aku. Ini nama soalnya ya, daripada salah kan. Terus da vorne, maksudnya da vorne ini di depan. Ini juga ada nanti di materi, cuma ini kapan-kapan aja guys. Ini masih jauh sih dari materi kita, jadi kapan-kapan aja. Pokoknya intinya da vorne, da itu di sana, vorne itu depan. Maksudnya di depan sana itu di Winklerstraße. Straße ini jalan, jadi di depan sana itu jalan Winkler. Nah, da ist das Hotel, da itu di sana tadi kan. Nah, di sana itu hotelnya. Sersion, maksudnya mantap. Nah, sersion ini kayak that's good atau gimana ya? Sangat bagus atau ya pokoknya intinya gampangnya kita ngomongnya kalau dalam bahasanya kita mantap kayak gitulah ya. Jadi aku ulangin ya. Und was ist das? Dan apa itu? Jadi dia nunjuk sesuatu. Ist das eine Kirche? Apakah itu gereja? Nah, si sopirnya bilang, oh bukan, itu balai kota. Oh alah, tapi itu di sana itu gereja, namanya adalah gereja ini. Nggak tahu bacanya gimana ya. Terus kita menyebutnya ini Michel. Nah, di depan sana itu Jalan Winkler. Disitulah terletak hotel. Nah, maksudnya hotel yang dia mau kunjungi, kan tadi dia mau ke hotel Michel atau apa itulah. Terus mantap. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, pokok ya kurang lebih dialognya kayak gini. Jadi hari ini aku khususkan untuk membahas dialog aja ya. Nah, jadi aku juga nggak akan ngasih tugas karena aku juga nggak tahu tugas apa yang harus aku kasih ke kalian. Jadi ya pokok kalian review, kalian baca ulang, terus kalian pelajarin kosakatanya. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa cari di kamus. Ya banyak lah pilihannya. Pokok ini bisa kalian pakai buat belajar, oke? Jadi terima kasih ya buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian. Karena apa? Ini sangat menarik guys materinya, oke? Jadi kalian harus share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga pada bisa, oke? Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.